Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 6 Desember tahun 2024.
darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Video pembelajaran. Yang pertama, ternyata untuk bisa bahagia, kita harus mampu menghancurkan egoisme dan menganggap diri kita sebagai manusia normal saja. Ini penting menurut saya ya. Menghancurkan egoisme itu yang tadi, rasa benar, rasa penting, rasa tinggi, rasa hebat. Ini semua ego. Lebih kondusif kita merasa sebagai manusia biasa saja. Iya, saya punya kelebihan tapi ya ada kekurangannya. Iya, saya ngerti bidang ilmu ini tapi banyak bidang ilmu yang lain yang saya tidak bisa. Iya, saya ini manusia yang ada hal-hal yang dikagumi orang, tapi sebenarnya banyak juga dalam diri saya hal-hal yang memprihatinkan. Ini namanya hidup sebagai manusia normal saja. Jadilah manusia biasa saja. Ini lebih membahagiakan. Karena kalau kita mengidentifikasi diri kita dengan ego-ego besar tadi, jangan-jangan lelah hidup kita. Karena identifikasi sesuatu itu kan implikasinya kita harus begitu terus. Misalnya teman-teman mengidentifikasi, saya ini Pak, santri Pak, saya ini orang soleh loh Pak. Oh itu kan terus abot kan, kamu kapanpun harus acting sebagai orang soleh. Nanti dengar adzan, wah ke masjid ini. Terus nanti dengar, terus kamu dituntut begitu. Mending tidak usah woro-woro, tidak usah deklarasi, biasa saja. Yes, kalau mau ke masjid, ke masjid. Kalau mau melakukan kebaikan, lakukan saja. Tidak usah dengan memberi label atribut yang memberatkanmu sendiri.
Itu yang disebut kesadaran sebagai manusia biasa saja. Itu akan lebih membahagiakan. Yang kedua, berhentilah bersikap perfeksionis, menipu diri sendiri. Kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, bilanglah tidak. Tidak usah perfeksionis. Orang tahu kok semua orang itu ada kurangnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang salah sedikit, kadang-kadang khilaf sebentar, manusiawi. Tidak usah menipu diri. Itu akan lebih memberatkan kita. Tidak usah terlalu banyak pakai topeng lagi. Topeng kita sudah banyak dalam hidup ini. Biar tidak lelah. Yang membuat kita lelah itu kan karena kita menipu diri kita sendiri. Misalnya kalau ditanya, ngantuk enggak mas ngaji kayak gini? Enggak pak, saya melek terus. Tapi yo pas ngaji deklak-deklok itu kan yo, kamu berat sendiri, nanti ada temennya lihat malu kan kamu. Coba tadi bilang, yo saya kadang-kadang ngantuk pak. Itu kan lebih santai. Tapi karena kamu menipu dirimu sendiri, ya berat akhirnya. Jadi konsekuensi yang harus kamu tanggung. Yang ketiga, untuk bisa bahagia, yuk berjuang, bekerja keras mencapai tujuan. Ya, kita harus berikhtiar, berusaha. Sambil tadi ya, ngerti batasnya kapan pasrah. Dan jangan dibiasakan menyalahkan keadaan mencari kambing hitam. Biasa kok hidup itu ada sukses, ada gagal. Ada lulus, ada tidak lulus biasa. Ya memang rumusnya hidup begitu. Ada senang, ada susah. Wajar itu sudah. Tidak usah cari kambing hitam, tidak usah menyalahkan keadaan. Nanti tambah berat. Wah ini gara-gara temanku ini. Tiap malam ngajak begadang saja. Tidak lulus mata kuliahku. Memang kamu sendiri yang mau diajak begadang. Disalahkan kancane. Jadi ya sudah lah. Kalau sudah begitu ya efeknya memang begitu. Karena kamu begadang tidak lulus biasa saja. Iya sih Pak. Berarti besok saya harus lebih baik lagi. Kan begitu saja. Tanpa harus rasa bersalah berkepanjangan, merasa berdosa berkepanjangan. Cukup kamu sesali, kamu perbaiki ke depannya biar lebih bagus. Ini hidup yang lebih membahagiakan. Tidak terlalu bertele-tele. Apalagi kamu terus menyangkal, denial, nyari-nyari alasan. Saya itu sebenarnya rajin, Pak. Saya tidak tahu saya. Kemasukan apa saya semester ini. Harus nggak usah pakai alasan macam-macam lah. Ya sudahlah, diterima saja. Ya wajar kok orang itu kadang senang, kadang susah, kadang gagal, kadang sukses. Asal kita bisa menata diri sehingga terus progres tambah baik, itu sudah luar biasa. Yang keempat, ayo kita minimkan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Mari kita sadari kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan. Sia-sia saja. Cemas itu kan biasanya tentang yang akan terjadi ke depan. Yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Biarlah jadi rahasia nanti. Yang penting sekarang kita berikhtiar semampu kita sebaik yang kita bisa. Itu saja sudah. Jadi hilangkan khawatir ini, khawatir itu. Pak, saya besok kira-kira ada jodohnya enggak ya Pak? Saya kok sampai semester gini rasanya enggak ada yang mau sama saya. Sudah usah dipikir itu. Jodoh di tangan Tuhan sudah. Ya kecuali kamu cuek, enggak ngurusi, ya bisa saja nanti lepas Tuhan, lepas tangan. Jadi, kalau kamu sendiri ditawari bolak-balik, ya kesuwen mikirnya. Jadi, ayolah. Tidak usah khawatir. Kamu boleh, sekali-sekali kamu tulis ya, kekhawatiranmu yang mencemaskanmu apa. Tulisan, wis. Khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Sekarang mulai banyak, kemarin saya baca, orang kena gejala penyakit psikosomatis. Jadi, kecemasan di pikiran yang mengefek ke sakit fisik beneran. Nah, mungkin lambung lah, mungkin vertigo lah, mungkin apalah, namanya psikosomatis. Jadi kalian jangan terlalu banyak overthinking, jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh, cemas yang tidak perlu. Nanti jadi penyakit. Jadi ternyata tidak selalu sakit fisik berpengaruh ke jiwa. Sebaliknya sakit jiwa bisa juga berpengaruh ke fisik. Kalian kan kalau sedang stres apa gitu kan rasanya tubuhmu ya lemes, tidak bisa diajak apa-apa, tidak bergairah ngapa-ngapain saja. Itu berarti dari psikis ke fisik. Yang itu jumlahnya tambah banyak. Sekarang psikiater, psikolog itu tambah laris hari ini. Banyak yang stres, banyak yang depresi.
tingkat sakit jiwa meningkat, tingkat depresi, bahkan tingkat bunuh diri juga tiap tahun meningkat terus. Nah, terus mari kita sadari dalam hidup ini isinya ada yang penting, ada yang tidak terlalu penting. Tidak semuanya harus diutamakan. Kita nikmati saja. Kadang-kadang ada hal sepele, hal tidak penting, ya tidak apa-apa, kita nikmati saja. Itu namanya kita sadari masalah hidup ini ya, tapi juga yang tidak terlalu penting jangan terlalu dipentingkan. Biar tidak terlalu sibuk kita. Biasanya kalau masih muda itu ingin semua masalah dipanggul sendiri. Tidak hanya masalah pribadi, mungkin masalah kampusnya, masalah negaranya, masalah dunia. Wah, pengen diselesaikan sendiri. Iya, kamu boleh komen kecil-kecil, boleh usul sedikit-sedikit, tapi tidak semuanya harus kamu perjuangkan sendiri. Kamu harus punya prioritas-prioritas, biar hidupmu lebih bahagia. Kenapa Mas kok belakangan gelisah? Saya mikir peradaban manusia hari ini itu loh Pak. Ya, kalau sudah ngobrol itu diajak ke angkringan, saya ngangkring, yuk Mas tak traktir, wes. Daripada kabotan mikir dunia, ya. Semikir kuliah saja pontang-panting kamu. Ya nikmati hidupmu. Kamu boleh usul, boleh punya gagasan ini itu, tapi tidak harus semua masalah kamu panggul sendiri. Nah, yang terakhir, cara menaklukkan kebahagiaan adalah jangan biarkan dalam situasi apapun pikiranmu macet, rasionalitasmu tidak jalan. Harus terus hidup akal. Jadi ini kuncinya manusia dan kemanusiaan itu kan akalnya yang hidup. Jangan dibiarkan kalian menjalani hidup autopilot. Nah, autopilot itu, loh tiba-tiba sudah seminggu ya. Kok cepet ya, sudah 1 bulan ya. Itu kemungkinan hidupmu autopilot. Jalan seperti biasanya. Yuk mulai agak diseriusi. Putusan demi putusan, langkah demi langkah. Biar tambah baik kualitas diri kita, dan biar kita tambah bahagia. Video pembelajaran. Jangan mau dibelenggu oleh apapun, jangan mau dipaksa oleh apapun, bebaslah. Bebaskan dirimu. Jangan sampai relasi kita dengan orang lain itu relasi perbudakan yang harus ikut saja apa keinginan dia. Ada 3 kunci kalau kita ingin membahas personalisme atau kepribadian manusia. Cirinya persona itu 3. Yang pertama kebebasan, yang kedua subjektivitas, dan yang ketiga kreativitas. Kata Birjaev, kepribadian itu tidak hanya berhubungan dengan kebebasan, tapi bahkan tidak mungkin ada tanpa kebebasan. Untuk mewujudkan kepribadian berarti harus dicapai kebebasan batin. Kebebasan batin itu pembebasan manusia dari segala determinasi eksternal. Jadi ini kebebasan. Nanti mungkin ada yang tanya, lupa, tapi nanti gimana kita menghadapi tadi keterbatasan-keterbatasan alamiah? Mungkin secara normal kita terbatasi oleh alam. Tapi dengan bekal kebebasan dan kreativitas tadi, halangan-halangan, determinasi-determinasi natural itu bisa kita carikan jalan keluarnya. Secara normal sih misalnya begini, kita tidak bisa kan terbang, kita tidak bisa di dalam air berjam-jam dan lain sebagainya. Tapi dengan kebebasan dan kreativitas kita berpikir, kita bisa menciptakan alat untuk misalnya di dalam air berjam-jam, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan lewat kapal selam. Kita bisa jalan di atas awan lewat pesawat. Ini kan sesuatu yang melampaui halangan atau hambatan-hambatan natural. Ini bisa terjadi ketika kita punya karakter bebas. Jadi ketika kita bebas dari determinasi-determinasi atau paksaan-paksaan di luar diri, saat itulah kita bebas. Kalau kita sudah bebas, kita bisa kreatif. Kalau kita kreatif berarti kita bisa membangun diri kita sesuai yang kita inginkan.
Nah, itulah hubungan antara kepribadian dan kreativitas dan kebebasan. Kebebasan itu kata Birjaev. Ini nanti beliau mengaitkannya dengan keimanan, dengan ketuhanan. Kata Birjaev, kebebasan itu, makhluk yang namanya kebebasan ini, dia dari sisi waktu sama abadinya dengan Tuhan, sama azalinya dengan Tuhan. Ini mungkin kalau dalam teologi seakan ini salah satu bagian atau sifatnya Tuhan. Buktinya apa? Loh, Tuhan yang bebas inilah nanti yang menciptakan dunia dan manusia. Manusia itu ada kan pilihannya Tuhan. Karena dia satu-satunya yang maha bebas. Dunia diciptakan seperti ini itu kan juga pilihannya Tuhan. Jadi kebebasan ini sifatnya ilahiyah. Dia jadi karakternya Tuhan. Dia ada jauh sebelum manusia. Maka tadi manusia yang ingin menghidupkan dimensi mikroteos, dimensi ketuhanan dirinya, harus melalui jalur kebebasan ini. Jangan mau dibelenggu oleh apapun, jangan mau dipaksa oleh apapun, bebaslah. Bebaskan dirimu. Di situ sebenarnya kita sedang menghidupkan karakter spiritual ketuhanan kita. Nah, jadi kalau diurut nanti teman-teman, hakikatnya manusia itu ada pada kepribadiannya. Kepribadian itu syaratnya adalah kebebasan. Kebebasan itu nanti akan dijalankan dalam bentuk kreativitas. Itulah hubungan antara kepribadian, kebebasan, dan kreativitas. Kreativitas itu jalan kita untuk menghidupkan kebebasan atau menuju kebebasan. Kreatif ini kan sesuatu yang luas. Orang yang kreatif itu kan dia menciptakan sesuatu yang baru, melampaui yang sekarang ada. Loh, ini kalau tidak diawali dari kebebasan ya tidak mungkin. Jadi kreativitas itu melampaui batas ada atau aku saat ini. Nah, ketika kita bebas, yang harusnya kita lakukan adalah kreatif. Membangun diri kita, membentuk diri kita, menciptakan apa yang kita inginkan, mengambil apa yang kita perlukan. Ini namanya kreatif. Tidak hanya ikut orang lain atau nempel ke orang lain. Kalau kita ikut ke orang lain atau nempel ke orang lain, mengalir saja di aliran sungai yang diciptakan orang lain, ya berarti menunjukkan kita sedang menggadaikan atau membuang kebebasan kita. Kalau kita membuang kebebasan kita dengan cara tidak lagi kreatif, hanya ikut orang lain, itu nama lain kita sedang menghancurkan kepribadian kita. Kita sedang menenggelamkan jati diri otentik kita sebagai manusia. Inilah nanti dasarnya Birjaev sangat kritis, sangat tidak suka dalam struktur yang sifatnya menindas, perbudakan, otoriter, dan lain sejenisnya. Karena dalam fenomena-fenomena semacam itu, kepribadian manusia lenyap, jati dirinya hilang. Dia tidak lagi bebas, dia hanya melayani yang di luar dirinya. Dia tidak bisa menampilkan dirinya sesuai yang dia inginkan. Jadi itu yang disebut filsafat personalisme. Bagaimana manusia harus fokus pada person atau jati dirinya. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh,
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام أب محبات وابتسام. Dan ketika datang kematian itu, lalu orang-orang yang tidak yakin dengan kematian itu, kehidupan setelah kematian, karena dia banyak menikmati dunia, tidak siap-siap dengan bekal akhirat, tidak siap-siap dengan bekal ke alam kuburnya, tahu meninggal tapi nggak menyiapkan bekal untuk meninggalnya, maka dia kaget pada saat dia meninggal itu dan dia berkata, qala rabbirji'un, ya Allah, pengen balik lagi. Pengen balik lagi. Bahkan nanti di surah Al-Munafiqun itu jelas dikatakan, ya, fa as-saddaqa wa aqum minas salihin. Di sini juga nanti ayat 100-nya begitu, amal salihah. Ya Allah, berikan saya kesempatan, saya pengen mengganti semua kegiatan saya selama hidup sebelum meninggal, berikan kesempatan sekejap saja, saya ganti semua dengan yang saleh, yang kau ridhai. Jadi Allah ingin menekankan bahwa jangan sampai ada penyesalan setelah masuk ke alam kubur ini, karena ada dinding pemisah yang tidak bisa membuat Anda itu kembali lagi ke dunia. Jadi mumpung belum masuk, siap-siap. Karena kalau sudah masuk ada pemisah yang kuat yang nggak bisa mengembalikan lagi kita ke dunia. Jelas sampai sini? Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya tentang istighfar. Surah Nuh, surah nomor 71 ayat 7 ayat 10 sampai ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah, minta taubatlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Manfaatnya Dia akan menurunkan untuk kalian dari langit midrara. Midrar kata para ulama tafsir bisa berarti hujan yang lebat, bisa berarti rezeki yang non-stop, terus dikasih sama Allah bertubi-tubi. Dan dengan istighfar Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian, dan Allah akan jadikan kebun-kebun kalian lebat, dan Allah akan suburkan juga seluruh sungai-sungai kalian. Jadi di sini manfaat daripada istighfar. Nek pengen sehat sedekahno sendi-sendine. Dengan cara apa? Maca subhanallah, sakake alhamdulillah, Allahu akbar. Niki disedekahi sendi-sendine. Jadi awake gen sehat. Pokok ben isuk kok menangi isuk,
Artinya jenengan diwajibkan untuk mensodakoi sendi-sendine panjenengan. Insya Allah uripe sehat. Lah sholat duha niku yo termasuk nyodakoi sendi-sendi sing enek ning awake panjenengan, sendi-sendi yang ada di tubuh panjenengan. Al kibru batorul haqqi. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngoten niku, wong niku nek sombong menolak perkara yang benar. Kok jenengan ini nek perkara bener tapi jenengan gampang nolak. Salah satu tondo nek jenengan iki lekas sombong. Lah nek jenengan lekas sombong berpotensi merendahkan orang lain, kok sampai itu terjadi, jenengan akan terhalang menjadi orang baik, angel dadi wong apik. Mulakno jamaah ST nek pancen sabilu tobat tenan, jalan menuju tobat tenan, kesombongan meremehkan orang lain tolong dikurangi, syukur-syukur diilahi. Nggak bakal ketemu. Dalam Islam makin sering kita keluarkan di jalan Allah, makin terbuka tuh rezekinya. Ya, ini dalilnya banyak. Di antaranya hadis Bukhari, hadis Qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Ya bna Adam, anfik alaih." Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku baru berinfak padamu. Sedekahin dulu, baru aku kasih kamu. Jadi ini kata kuncinya, makin sering keluarkan maka makin bagus. Makin bagus yang kita kasih, ya, makin sempurna balasan dari Allah. Coba renungi perkataan Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Urwah bin Zubair ini ayahnya namanya Zubair bin Awam, salah satu sahabat dari 10 orang yang jamin masuk surga. Anaknya namanya Urwah, ulama besar, gitu kan, dari tabi'in. Urwah mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian memberikan untuk Allah, keluarkan di jalan Allah sedekah. Ngalah berhubungan dengan kekuatan kontrol diri. Jangan dikira orang ngalah itu lemah, orang ngalah itu kuat. Kenapa? Tidak sembarangan orang bisa ngalah. Mengalah tidak berarti kalah, tetapi mempersembahkan kemenangan kepada yang lain. Kalau mau saya bisa menang, tapi tidak apa-apa, kamu dulu yang menang. Ini kan orang ngalah namanya. Jadi berarti apa? Dia kuat. Jadi ngalah tidak sama dengan kalah. Juga jangan jadi modus, wah ini kelihatannya saya mau kalah ini, tak pura-pura ngalah saja. Ya enggak. Kalau itu namanya bukan ngalah, ya tetap kalah itu namanya. Orang ngalah itu dia tahu dia bisa menang, tapi dia milih membahagiakan yang lain. Bagaimana cara membersihkan hati, Pak Ustadz? Doakan orang yang dapat nikmat itu. Ya Allah, tetanggaku yang rumah baru, yang mobil baru itu panjangkan umurnya, ya Allah. Bayangkan wajahnya. Doakan yang baik-baik saja. Jangan doakan yang tidak baik. Ya Allah, itu ada tetanggaku rumah baru, mobilnya baru, tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke 6 bulan. Jangan. Khawatirnya doa kita diaminkan malaikat. Apa kata malaikat? Walaka misluh, kamu duluan. Maka doakan yang baik-baik saja. Artinya dari isi pengajian yang telah kita sampaikan tadi, seorang Iqdam malam hari ini bukan orang yang sempurna. Wis kaji, wis umroh bolak-balik, duwe jamaah akeh, PR awake dhewe padha. PR Iqdam karo jamaah Sorsingon padha. PR Iqdam karo tim hadroh padha. PR Iqdam karo kanca-kancane iki sing baturi ngaji malam Selasa, baturi sholawatan malam Jumat padha. Jogo keimanane, piye carane dadi mukmin sing sae? Selalu mengontrol lisannya, selalu mengamankan hatinya, selalu menjaga penglihatannya, selalu menjaga perutnya, selalu menjaga tangannya, selalu menjaga kakinya, dan selalu berusaha istiqomah ketaatan kepadanya dan diniati lillahi ta'ala. Teruntuk pejuang nafkah, tetap semangat apapun keadaannya. Jalani meski terasa berat, syukuri meski masih sedikit, dan nikmati meski belum banyak. Ada kalanya rasa cukup membuat hati lebih tenang. Semoga Allah memudahkan jalan rezekimu dan menjadikan lelahmu sebagai amal kebaikan, sehingga dunia dan akhiratmu penuh dengan keberkahan. Pak Yusuf nggak malu orang kaya makan di sini, Pak, lesehan?
Kenapa malu makan? Makan di lesehan malu. Orang kaya. Orang kaya. Salah kali ya. Definisi kaya itu apa sih? Apa Pak definisi kaya Pak? Kaya itu, orang kaya itu bahagia, bukan duit. Kalau saya duduk di sini saya bahagia, itu orang kaya namanya. Nah, itu. Dan kaya itu apa yang kita bisa masukin, kita bisa keluarin. Nih misalnya nih, kita tarik napas nih, kita bisa keluarin. Kalau enggak kan kembung. Kita makan, kita bisa buang. Itu bahagia, itu orang kaya. Ya, coba kalau makan terus kagak bisa keluar, Bu. Repot namanya. Makanya. Jadi kaya itu bahagia. Siapa yang menyangka? Kalau anak laki-laki ini lulusan S3 marketing lo guys. Awalnya dia tidak bisa membuka bungkus makanan. Kemudian wanita ini membantu membuka makanan tersebut. Namun ketika sudah terbuka dan wanita ini memberikan kembali ke anak itu, dia menolaknya. Anak itu menjelaskan kalau sebenarnya dia berjualan dan meminta wanita itu membayarnya. Cerdas sekali ya. Satu hal yang perlu kamu ingatkan dalam hidupmu, jangan pernah memaksakan dirimu berada di tempat yang tidak diinginkan. Sebanyak apapun pengorbanan dan kebaikan yang kamu lakukan, semua itu tidak akan pernah berharga jika berada di tempat yang salah. Yang ada hanya kesalahan dan kekuranganmu yang akan selalu dicari, bahkan di saat kamu diam sekalipun. Maka jangan pernah jadi pelangi di depan mata orang yang buta warna, karena kamu tidak akan pernah bisa meyakinkan seekor lalat untuk menyukai bunga daripada sampah. Video dakwah. Muhasabah itu kalau Kiai Jawa maknani itu ngoreksi diri sendiri, jadi menghitung diri sendiri. Ini pas bidang yang saya tekuni tadi, karena Habib Ahmad yang minta kemarin sama ibu saya dari Indonesian Power itu, Ibu Lia, saya turutin sekaligus saya sambil belajar terus tentang muhasabah. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu, tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya, kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga, saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, habisi saja mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita, di fase itu, saya ulang lagi, di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukan mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu udah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf.
Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita, atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan, Allahumma izzil Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangkan yarjuwa wal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak, karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan yarjuwa wal yaumal akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, ara'aitum anna hadhihi tarikhatan waladaha 'alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal, karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkelno cara Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi, orang ini tok seneng itu kan ya repot gitu. Ya sudah, kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak seneng saya, ndak utang saya kata. Jadi gara-gara sampean seneng aku, ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup tuh dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak rasa seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah, mereka sibuk dengan Allah.
Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak, karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon, akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya serang sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu nggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu nggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, sehingga cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang nggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenari Nabi, terus Nabi nyuruh Sobu Ali Danuban min Ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain gak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus gak dimiliki semua orang. Allah gak dimiliki semua orang, Rasulullah gak dimiliki semua orang, karena di NU, di ormas tertentu, di gak boleh seperti itu. Gak boleh takhajar tawasian, kata Nabi, gak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang gak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Video dakwah. Yang dimaksud dengan bakhil secara istilah adalah perbuatan seseorang untuk menahan atau tidak mau mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya wajib untuk dikeluarkan. Sesuatu ini harusnya wajib untuk dikeluarkan tapi ditahan sama dia. Dia tidak mau mengeluarkannya. Sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, wajib dikeluarkan menurut agama. Yang kedua, sesuatu yang wajib dikeluarkan menurut adat. Ya. Menahan sesuatu yang wajib dikeluarkan ada dua. Yang pertama menurut agama dan yang kedua menurut adat. Apa contohnya menurut agama? Salah satu contoh menurut agama adalah zakat. Ketika ada seseorang yang memiliki harta dan sampai kepada nisabnya dan dia harus mengeluarkan zakat tersebut karena kebakhilannya, karena kekikirannya, kemudian dia enggan mengeluarkan zakatnya. Contoh yang wajib dikeluarkan menurut agama seperti memberikan nafkah kepada anak dan istri. Memberikan nafkah kepada anak dan istri ini terkait kewajiban menurut agama dan juga adat sebenarnya. Ada seorang laki-laki kemudian dia harus memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, akan tapi karena saking bakhilnya sehingga dia tidak mau memberikan nafkah kepada anak dan istrinya.
Ini artinya adalah menahan sesuatu yang wajib dikeluarkan, baik menurut agama atau menurut adat. Ya. Contoh lain menurut adat misalnya, ya, adat kita di Indonesia kalau datang Idul Fitri, apa Pak kebiasaannya Pak? Beli baju baru. Itulah sesuatu yang adat gitu ya. Ya, kalau datang Idul Fitri, maka kemudian apa adatnya? Ya, istrinya minta baju baru gitu ya. Kemudian anaknya minta baju baru, ya celana baru, peci baru, sarung baru. Ini adalah sesuatu yang sesuai dengan adat. Maka kemudian orang bakhil ini mengatakan apa? Umi, gitu ya. Sudahlah ya, Idul Fitri enggak usah beli baju gitu ya. Baju yang kemarin masih bagus padahal sudah jelek gitu ya. Anak-anak nggak usah diberikan baju. Kenapa? Bukan dia tidak punya duit, dia punya duit, akan tetapi pelit, bakhil, kikir itu tadi. Ya, inilah yang dimaksud dengan bakhil, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Menahan atau tidak mau mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya wajib untuk dikeluarkan. Sekarang timbul pertanyaan, apa sih yang menjadikan seseorang itu bakhil? Ya, apa sebab kebakhilan? Gitu ya. Jadi apa sebab itu orang itu menjadi pelit, itu apa sebabnya? Ikhwanu fiddin rahimahullah, para ulama mengatakan sebab kebakhilan ada dua. Sebab ke orang itu jadi pelit, kikir, medit ya, itu ada dua sebabnya. Yang pertama, saking cintanya kepada harta ya. Jadi saking cintanya kepada harta sehingga timbul kekikiran, timbul kebakhilan ini. Kemudian yang kedua, takut miskin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah dua penyebab orang bakhil, dua penyebab orang kikir, dua penyebab orang pelit. Ini dua hal ini. Yang pertama cinta harta dan takut miskin, kemudian orang tersebut akhirnya menjadi bakhil, orang tersebut menjadi pelit ya. Saking besar cintanya kepada harta, kemudian dia takut miskin Pak. Walaupun kadang-kadang orang yang bakhil ini miskin hidupnya gitu ya. Akan tapi apa? Karena saking cintanya kepada harta, dia padahal sudah miskin, takut miskin lagi, sehingga timbul apa? Kebakhilan atau pelit ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu apa kerugian bagi orang-orang yang bakhil ini? Ya, ini sebuah tema yang menarik sekali. Ya tentang kerugian atau ancaman bagi orang-orang yang bakhil ini. Ya, ada 4 kerugian orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit ini. Maka kita katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bakhil itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja iman-iman, apalagi infak membantu orang lain, maka mustahil ya. Jadi orang yang pelit itu untuk dirinya saja itu apa? Pikir-pikir, hitung-hitung, apalagi kemudian infak atau membantu orang lain ya. Maka mengerikan sekali ini orang yang bakhil. Adapun kerugian orang yang bakhil yang pertama, orang yang bakhil akan mengalami kesusahan baik di dunia maupun di akhirat ya. Jadi orang yang bakhil itu akan mengalami kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Maka sebenarnya orang yang bakhil ini salah perspektif, salah pola pikir. Dia mengira dengan mengumpulkan hartanya itu, dengan kebakhilannya itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tujuan bakhil itu kan seperti itu Bapak Ibu. Orang bakhil ini berpikir dengan menumpuk hartanya, dengan kebakhilannya itu, dengan kekikirannya itu, dengan kepelitannya itu, dia itu akan bahagia. Padahal ternyata apa? Dia akan sengsara dengan kebakhilan dan kekikirannya itu. Maka ancaman yang pertama, orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit itu akan mengalami kesusahan di dunia dan juga kesusahan di akhirat. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan sebuah perkataan yang sangat luar biasa mengenai tentang orang yang bakhil ini. Jadi Imam Ali punya perkataan yang bagus mengenai kondisi orang yang pelit, medit, bakhil, kikir ya. Kalau orang Jawa ditambahi lagi kikir, bodol gitu Pak ya. Wah, itu sudah keras itu ya. Apa kata Imam Ali radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan al-bakhilu ya'ishu 'ishal fuqara'i wa yuhasabu hisabal aghniyai. Ya, kata Imam Ali apa? Al-bakhil, orang yang bakhil itu kata Imam Ali, ya'ishu 'ishal fuqara, hidupnya di dunia susah seperti fakir miskin hidupnya Pak ya. Jadi maka kita katakan tadi ancaman bagi orang yang bakhil susah dunia akhirat ya. Kenapa? Karena Imam Ali mengatakan al-bakhilu ya'ishu 'ishal fuqara, orang yang bakhil itu kata Imam Ali
ya ya'ishu itu hidup di dunia ini, isyal fuqara seperti hidupnya orang fuqara, seperti hidupnya orang fakir, seperti hidupnya orang miskin. Wa yuhasabu hisabal aghniya, dan ketika meninggal dunia, orang yang bakhil ini dihisab dengan hisabnya orang kaya. Ya. Hidup di dunia seperti orang fakir, hidup di dunia seperti orang miskin. Ketika meninggal dunia, Bapak Ibu, dihisab seperti hisabnya orang kaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan analisis ya perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu ini. Orang kaya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang kaya itu hidupnya enak atau susah, Bapak Ibu? Ya enak itu ya, secara kasat mata enak. Akan tapi kebahagiaan itu tergantung bagaimana kita mengolah hati kita. Ya. Bisa jadi orang yang secara kasat mata miskin, sederhana, tapi ya jiwanya kaya. Dia merasakan kebahagiaan melebihi kebahagiaannya para raja. Secara kasat mata mungkin dia pakai motor ya yang sederhana, akan tapi senang dia bergembira, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada yang pakai mobil Pajero, Masya Allah bagus, seneng kan gitu ya tampaknya, akan tapi ternyata di dalam mobil masih pusing, besok mikirin setoran bulan depan dan belum dapat duit gitu ya. Ya, maka secara kasat mata kalau kita berbicara tentang kebahagiaan itu terkait dengan hati. Akan tapi secara kasat mata bahwasanya orang kaya itu hidupnya enak. Ya. Pengen makan enak, pergi ke warung makan, beli dia makanan yang enak. Pengen kendaraan, beli mobil yang bagus, gitu kan ya. Pengen baju, beli dia baju, ya. Apa-apa, ya keturutan orang kaya itu. Hidupnya enak. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika meninggal dunia, yuhasabu hisabal aghniya. Orang kaya ini nanti akan dihisab seperti orang kaya. Orang kaya ini akan dihisab pada hari kiamat, gitu ya. Sebagaimana kalau kita masuk ke Indomaret, kalau kita masuk ke Alfamaret misalnya, masuk kita kemudian ke supermarket, ya, kita beli minyak, kita beli gula, kita beli permen, kita beli roti, kita beli minuman, ya, apalagi kalau ibu-ibu sudah masuk ke supermarket, wah luar biasa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, semuanya diambil, gitu ya. Maka ngambilnya semakin banyak, ingat, ya, ketika kita mengambil barang semakin banyak di supermarket itu, maka kita ingat ada kasir yang siap menanti kita di depan pintu, ya. Maka kemudian setelah selesai belanja, maka kemudian dihitung apa ini. Oh ini aqua misalnya, glek ini, ya. Kemudian dihitung, di total. Ya, beli apa roti di total, beli apa minyak di total, gula di total, hitungannya banyak. Ya. Dan penjaga kasir di supermarket itu hanya menghisap atau menghitung apa yang kita beli. Kalau di akhirat kelak, dua pertanyaannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana ia dapatkan harta tersebut. Selamat ini. Yang kedua, wa fi ma anfaqahu, bagaimana ia menginfakkannya. Jadi orang kaya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengen dia beli apa? Ya BFC misalnya, pergi dia beli BFC gitu kan ya, makan enak misalnya. Maka kemudian ditanya ini sama Allah Subhanahu wa taala, Anda beli BFC ini duitnya dari mana? Halal atau tidak? Diproses itu sama Allah Subhanahu wa taala. Halal, selamat dia. Ya. Orang beli mobil, Pajero misalnya. Anda dapat mobil ini duitnya dari mana? Ya, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mobil Anda digunakan untuk apa? Untuk maksiat atau tidak? Ya, ketika maka hitungannya sulit, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mobilnya itu akan dihisab pada hari kiamat, motornya akan dihisab pada hari kiamat, rumahnya akan dihisab pada hari kiamat, gajinya yang ia dapat setiap bulan akan dihisab pada hari kiamat, sawah ladangnya akan dihisab pada hari kiamat, bisnisnya akan dihisab pada hari kiamat. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, orang-orang yang pertama kali masuk surga adalah orang-orang fuqara wal masakin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Orang miskin itu apa? Ya, apa yang mau dihisab? Mobilnya mana? Ya Allah, nggak punya mobil. Ya ini cuma punya sepeda aja dikasih sama tetangga, halal. Wah, sudah masuk surga itu. Ya. Ini orang kaya, enak hidup di dunia, akan tapi hisabnya sulit, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin susah di dunia hidupnya, ketika dihisab mudah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, orang bakhil ini, ya, orang pelit, orang kikir ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia susah dia, hidupnya seperti fuqara wal masakin. Susah dia, mau beli apa? Oh, eman-eman gitu kan ya.
Oh, mau beli mobil, mampu dia beli mobil Pajero misalnya. Janganlah, itu mahal. Sudahlah kita beli sepeda ontel saja, kan gitu ya. Loh, kenapa? Nanti nggak bisa pergi-pergi. Ya, nggak usah pergi-pergi, di rumah saja. Nggak bisa taklim ke A2, nggak usah taklim ke A2, itu juga butuh bensin mahal. Sudah di rumah saja, gitu ya. Ya, mau makan itu bisa dia beli ya ayam goreng itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi orang bakhil ini sudah, ayam goreng ini mahal. Ya nggak usahlah makanan-makanan yang bergizi. Ya setiap hari makannya sama oncom goreng, sama terasi bakar saja cukup, gitu ya. Ngirit-ngirit gitu Pak ya. Ya, ini orang bakhil ini, ya. Hidupnya susah di dunia seperti fakir miskin, ketika meninggal dunia ternyata dihisap seperti hisapnya orang kaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa